Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda kita Kang Janus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini insyaallah menasehati diri saya sendiri dan umumnya kita sebagai bentuk rasa pedulinya, sebagai bentuk rasa kasih sayangnya saya kepada sahabat-sahabat dan juga kita pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini di antara kita ada yang memiliki persoalan-persoalan jilid pertama, jilid kedua, bahkan berjilid-jilid, Masya Allah, yakinlah episode-episode yang kita lalui, persoalan-persoalan yang kita hadapi, tentunya tidak ada yang lepas dari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini mendapatkan ujian, musibah, masalah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman ketika dia ditimpakan musibah, ditimpakan masalah, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini himpitan persoalan kita dengan ekonomi, maka adukan kita kepada Allah, karena Allah yang maha memberikan rezeki. Jangan sampai hari ini kita berpikir bahwasanya ketika terhimpit oleh ekonomi, zaman ini zaman sulit, hidup mesti super irit, kalau perlu kudu kelewat pelit, persis waktu demit amit-amit. Masya Allah, itu masih terngiang zaman dahulu ketika kami belajar. Maka boleh jadi hari ini zaman sulit, beras juga harus irit. Masya Allah. Namun tentu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkontaminasi mencari solusi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bergeser keyakinan kita karena ingin cepat kaya, kemudian kemana saja yang penting kaya. Tidak. Karena hari ini banyak sakit, kemana aja yang penting sembuh. Tidak. Hari ini banyak masalah, yang penting orang yang bisa menyelesaikan masalah. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kemananya, ke tempat siapanya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini masalah bertubi-tubi kepada kita, mengingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, karena syaitan menggoda kita, membujuk kita sampai titik terlemahnya kita. Kalau hari ini godaan syaitan kepada kita dari sisi musibah menimpa kita dengan persoalan yang itu juga, maka sebetulnya syaitan itu sedang menunggu kabar baiknya ketika kita berputus asa karena kita diuji, karena kita mendapatkan musibah yang itu lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, dan masalahnya itu juga. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sama-sama menguatkan diri kita. Pembanding kita adalah bagaimana kita belajar kepada orang-orang yang soleh, orang-orang salafus soleh, yang belajar menghadapi kesulitan, yang belajar menghadapi persoalan, yang belajar menghadapi masalah-masalah dengan tenang. Dahulu Hasan al-Banna tidak pernah berpikir kecemasan terkait tentang harta, terkait tentang rizki, karena beliau menyampaikan rizki sudah ada Allah yang ngatur, rizki sudah ditetapkan oleh Allah, takarannya sudah oleh Allah, maka tidak ada kerisauannya. Kemudian soal rizki pun tidak pernah tertukar. Subhanallah.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pentingnya membandingkan. Namun membandingkan yang diperbolehkan adalah membandingkan kepada hal yang positif. Hal yang positif ini tadi ketika kita membandingkan bagaimana salafus saleh menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah. Saat ini kalaulah kita belum bisa membandingkan dengan salafus saleh, orang-orang yang hebat, kekasih-kekasih Allah, ya minimal kita bandingkan dengan masa lalu yang pernah kita jalani. Bukan masalah lo ya, masalah lo berarti masalah kamu, Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita belum bisa membandingkan dengan para salafus saleh, dengan para alim, para ulama, bandingkanlah tentunya dengan masa lalu kita. Kalau masa lalu kita buruk, maka perbaiki masa lalu buruk ini dengan hari ini lebih baik. Ketika kita belum bisa berlomba-lomba menghadapi persoalan dengan sabar, dengan ikhlas, berlomba-lomba dengan para salafus saleh, dengan orang-orang alim yang bagaimana dia menghadapi persoalan dengan sabar, dengan teguh. Kalaulah hari ini belum mampu, maka minimalnya kita bisa membandingkan kepada orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah karena kemaksiatannya. Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kembalikan persoalan kepada yang memberikan persoalan, Allah Azza wa Jalla. Setiap persoalan Allah yang ngatur, setiap persoalan juga Allah yang memberikan solusinya. Kita hidup ini diperjalankan oleh Allah. Kita hidup ini apa maunya Allah, maka pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita hidup apa yang dimau oleh Allah, bukan keinginan kita. Maka sama-sama kita berusaha dan berupaya sesuai apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Kita menjalankan sesuai dengan apa yang Allah ridha kepada kita, apa yang menjadi perjalanan Allah kepada kita. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.